Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel ini di The Full and His Mind bersama saya The Full. Pada video episode kali ini saya akan sedikit membahas terkait hal-hal yang menurut saya sangat sensitif, yaitu terkait dengan mutu pelayanan rumah sakit. Ya, langsung saja ke materinya ya. Ya mungkin teman-teman di sini pada tahu, sering mendengar, ataupun bahkan sudah mengalami tentang buruknya pelayanan rumah sakit, terutama di bagian IGD-nya. Ya, saya ngomong di sini buruk bukan berarti memang buruk ya, tapi ini merupakan suatu kesalahan persepsi. Persepsi yang ada di pikiran kalian terkait apa itu rumah sakit dan bagaimana sistem rumah sakit itu dalam melayani pasien. Ya, sebenarnya saya mau cerita sedikit tentang pengalaman yang bahkan pernah saya alami dan saya rasakan juga terkait pelayanan rumah sakit. Jadi, sekitar 6 tahun lalu, saat saya masih SMA, dikala itu nenek saya mengalami stroke berat. Nah, jadi nenek saya itu memang udah tua banget, sekitar 60 tahunan. Nah, almarhum mengalami stroke berat, dan karena mengalami stroke berat, kami bawalah ke puskesmas. Jadi daerah saya itu terpencil sekali, belum ada rumah sakit sama sekali. Jadi tempat tinggal saya, asal saya itu daerah kepulauan, jadi kalau mau ke rumah sakit harus nyebrang pulau dulu. Nah, sedangkan di pulau tersebut hanya ada puskesmas, dan itu kalau nggak salah ada 2. Dan salah satu puskesmasnya kecil sekali dan jauh dari tempat saya. Nah, intinya saya bawa ke puskesmas, dan setelah sampai di puskesmas, di sana tidak ada dokter sama sekali. Jadi tidak ada dokter di puskesmas tersebut. Hanya ada perawat saja. Sekitar 3 atau 4 orang kalau salah. 3 orang. Ada 3 orang perawat. Setelah nenek saya dibawa ke sana, ditaruh di bed IGD. Jadi kejadiannya itu sore, jam 5, stroke-nya jam 4. Kemudian kami bawa ke rumah sakit jam 5. Nah, sehingga poli sudah tutup, dan saya bawa ke IGD. Sampai kami keluarga bawa ke IGD. Di IGD, nenek saya itu dibaringkan di bed, dan ya sudah, dibaringkan saja, nggak diapa-apain sama sekali. Ditidurkan, dibaringkan, nggak diapa-apain. Nah, kami menunggu sekitar 10-20 menit. Jadi bednya sama sekali kosong waktu itu. Ada 4 bed seingat saya, dan ada 4 bed, ya, dari 4 bed itu terisi 2. Satu pasien lainnya, saya nggak tahu pasien apa, satu nenek saya. Dan sekitar 10-20 menit sama sekali nggak diapa-apakan. Nggak diapa-apakan sama perawatnya, terus nggak ada dokter juga di sana, sampai akhirnya emosi kami memuncak. Karena apa? Karena tidak ada yang memperdulikan nenek saya di sana. Saya tanyakan kepada perawatnya kemudian bilang, mohon maaf, Pak, kami masih menghubungi dokternya terkait penanganannya. Wah, kami sekeluarga terutama saya waktu itu, ya udah emosi sekali, udah emosi banget. Kenapa sih pelayanannya kayak gini? Nenek saya nggak diapa-apakan. Ada apa di puskesmas ini? Bla 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 dan bla bla bla. Alhasil kami tidak terima diperlakukan seperti itu, dan akhirnya nenek saya pun tak ajak pulang. Dan setelah diajak pulang, sampai di rumah maghrib. Setelah itu sekitar 30 sampai sejam kemudian ya saya langsung meninggal seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu kejadian yang pernah saya alami. Dan itu merupakan salah satu momen di mana saya memutuskan untuk menjadi seorang dokter. Nah, kayak gitu. Di sana salah satu
mungkin salah satu jalan saya membuka motivasi saya menjadi seorang dokter. Karena tidak ingin lagi keluarga saya mengalami hal seperti itu. Oke, itu dari pengalaman yang saya alami. Nah, kemudian ya ada banyak berita-berita di sosial media ya terkait hal ini, di mana ada video-video yang bertebaran terkait orang-orang marah-marah terhadap pelayanan di puskesmas maupun di rumah sakit terkait lambatnya penanganan pasien-pasien di IGD. Ya, saya akui waktu itu saya sangat bodoh. Ya, sekarang saya ada mahasiswa kedokteran dan saya baru paham apa yang saya alami atau apa yang saya rasakan dan lakukan adalah kebodohan. Kedunguan kalau kata Rocky Gerung ya, kedunguan sekali. Nah, karena apa? Karena saya kurang ilmu dan saya kurang mencari pemahaman dan saya kurang bersabar. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Ya, karena saya paham sistem di rumah sakit itu seperti apa. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Rumah sakit di Indonesia itu bukan rumah sakit dulu. Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia itu dibagi menjadi tiga secara umum. Ada rumah sakit, kemudian ada puskesmas, dan juga yang ketiga ada puskesmas pembantu kayak gitu. Ya kita fokus pada dua ini, puskesmas dan juga rumah sakit. Nah, di puskesmas dan rumah sakit ada dua macam pelayanan utama, yaitu yang pertama poli, ya, poli, dan yang kedua IGD, instalasi gawat darurat. Poli, nah, baik rumah sakit maupun puskesmas, itu biasanya buka sekitar jam 7 sampai jam 2 siang, atau enggak jam 8 sampai jam 2 siang. Itu biasanya tergantung kabupatennya ya, ada yang 6 hari kerja Senin sampai Sabtu, ada yang 5 hari kerja aja, Senin sampai Jumat. Nah, di poli itu ngapain aja? Poli itu, kalau di puskesmas hanya ada satu poli, ada banyak poli sih, tapi intinya itu untuk pasien-pasien umum kayak gitu. Sedangkan pasien umum itu apa? Ya keluhannya, ya seseorang itu nggak bisa menentukan penyakitnya apa, cuman sakit aja. Sehingga harus ke dokter. Nah, dokter di puskesmas itu nantinya berfungsi untuk mensortir penyakit-penyakit tersebut. Misalnya kalau saya sakit diare nih, nanti ke puskesmas, di puskesmas dilihat, oh saya emang diare, penyakitnya diare secara akut. Nah, puskesmas masih mampu untuk menangani hal tersebut. Nah, ketika dokter di puskesmas diagnosis saya kayak, oh ini bukan diare biasa, ini diare karena penyakit intoleransi laktosa misalnya. Intoleransi laktosa itu tubuh saya nggak bisa mencerna laktosa. Laktosa itu salah satu jenis karbohidrat kayak gitu, yang biasanya terdapat dalam susu. Oh ini intoleransi laktosa. Kamu perlu penanganan yang lebih spesifik nih, lebih lanjut di puskesmas nggak bisa karena nggak ada obatnya atau dokternya tidak mempunyai kompetensi untuk mengobati penyakit itu, sehingga dirujuklah ke rumah sakit. Nah, jadi poli di puskesmas fungsinya seperti itu, untuk mengobati jika sesuai dengan kompetensi dokternya, atau nggak dirujuk kalau di luar kompetensi dokter. Sedangkan poli umum di rumah sakit itu ada banyak, ada poli bedah, poli syaraf, penyakit dalam, kandungan. Nah, itu udah spesialistik. Nah, jadi kalau seseorang itu bisa langsung ke rumah sakit, nah, atau nggak ke puskesmas terlebih dahulu untuk ditentukan penyakitnya sama dokter puskesmas, lalu dirujuk ke rumah sakit. Tapi sekarang ada sistem BPJS, dan sistem BPJS ini nanti, ya mungkin di video lainnya ya, bagaimana sistem rujukan tersebut, dan bagaimana pasien mandiri mendapatkan rujukan tersebut juga. Nah, itu nanti dibahas di video lainnya. Jadi intinya poli umum seperti itu. Nah, kemudian ada pelayanan yang kedua, yaitu IGD. IGD itu apa? IGD itu kepanjangannya instalasi gawat darurat. Nah, instalasi gawat darurat ini fungsinya apa? Nah, kata gawat darurat ini harus teman-teman pahami ya. Jadi, gawat darurat, gawat itu sesuatu penyakit bisa menyebabkan kematian. Ya,
bisa menyebabkan kematian. Jadi gawat itu artinya suatu penyakit bisa berkembang sehingga menyebabkan kematian. Oke, misalnya penyakit-penyakit kanker, kemudian, kanker itu misalnya kanker paru-paru, kanker apalagi ya, kanker serviks, itu nanti penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian, dapat menyebabkan kematian. Nah, kayak gitu ya. Sedangkan darurat itu apa? Darurat itu adalah penyakit-penyakit yang terjadi mendadak. Dan jikalau tidak biasanya kejadian mendadak dan jarang menyebabkan kematian atau kerusakan organ. Tapi jikalau ditunda pengobatannya, dapat juga berujung pada kerusakan organ. Jadi itu ya, gawat itu tidak terjadi mendadak, tapi bisa mengancam jiwa maupun kerusakan organ. Nah, ini biasanya pada penyakit-penyakit kronis seperti serviks tadi, kanker serviks maupun kanker paru-paru. Sedangkan darurat biasanya terjadi mendadak dan jarang menyebabkan kematian. Bisa menyebabkan kematian atau kerusakan organ jikalau penyakitnya itu lama ditangani. Misalnya kayak ketusuk duri, kemudian tangannya kena silet, atau enggak waktu motong-motong bawang keiris kayak gitu, itu darurat. Nah, tapi ada penyakit-penyakit yang gabungan keduanya, gawat darurat. Nah, dimana misalnya kayak kecelakaan nih, kecelakaan jatuh, pingsan, perdarahan, itu gawat darurat, baru terjadi dan bisa menyebabkan kematian juga, itu gawat darurat. Dan lainnya, serangan jantung, baru terjadi, bisa menyebabkan kematian juga, itu gawat darurat. Nah, sekarang penyakit di instalasi gawat darurat itu, mereka buka 24 jam. Jadi, mereka buka dalam sehari 24 jam, dalam seminggu 7 kali. Nah, jadi buka selamanya. Hari libur tetap buka juga. Itu instalasi gawat darurat. Karena penyakit-penyakit gawat darurat itu kita tidak tahu kapan terjadinya, sehingga harus buka. Sedangkan poli itu cuman dalam waktu tertentu saja bukanya. Jam 8 sampai jam 2 siang. Dan itu pun 5 sampai 6 hari kerja biasanya. Dan hari libur tutup. Nah, perlu teman-teman pahami, di instalasi gawat darurat, terkadang banyak pasien yang datang tapi bukan sifatnya gawat darurat seperti itu. Nah, misalnya kayak gatal-gatal doang, atau bersin-bersin, pilek, tiba-tiba datang ke IGD. Setelah di IGD, nggak ditanganin sama perawatnya maupun dokternya kayak gitu. Cuma ditanyain aja keluhannya apa, terus ya didiemin aja. Bahkan nggak dikasih duduk di bed pasien, tiduran di bed pasien nggak dikasih, disuruh berdiri aja kalau duduk di emperan sebagai macam. Dan itu biasanya memancing emosi pasien maupun keluarganya, terutama keluarganya. Pasien kadang-kadang diam, tapi keluarganya tuh yang ya lumayan anarkis kayak gitu. Nah, ini salah siapa? Apakah pihak rumah sakit yang salah atau pihak pasien yang salah? Kalau saya sendiri memandangnya keduanya yang salah. Kenapa? Karena yang pertama, salah di pihak pasien karena dia kurang edukasi terkait fungsi instalasi gawat darurat. Itu penyakit, saya tidak merendahkan suatu penyakit ya, setiap penyakit itu berisiko untuk menjadi gawat darurat. Tapi penyakit-penyakit seperti gatal-gatal, batuk pilek itu penyakit yang nggak harus dibawa ke IGD kayak gitu. Nah, itu penyakit-penyakit yang harus diobati di poli. Nah, karena nggak sifatnya gawat darurat. Itu salah di pasien, kurangnya pengetahuan. Sedangkan salah di rumah sakit, kenapa? Karena kurangnya edukasi. Nah, kurangnya edukasi terkait gawat darurat seperti itu. Nah, biasanya saking sibuknya nih tenaga kesehatannya, akhirnya mereka lupa memberitahukan kepada pasiennya bahwa penyakitnya itu tidak harus ditangani secara saat itu juga kayak gitulah. Nah, itu. Jadi kurangnya
pemberitahuan atau edukasi kepada pasien terkait penyakitnya, atau terkait kegawatannya seperti itu, apakah gawat atau tidak. Nah, ngomong-ngomong terkait gawat atau tidaknya, nah jadi teman-teman yang bukan tenaga kesehatan maupun bukan mahasiswa harus tahu ini. Dalam instalasi gawat darurat, kita mengenal atau seorang tenaga kesehatan mengenal yang namanya triase. Triase itu apa? Jadi triase adalah cara yang digunakan untuk menentukan prioritas. Nah, atau prioritas suatu penyakit, apakah harus ditangani terlebih dahulu atau tidak. Seperti itu ya. Jadi itu dikenal triase. Jadi kalau ada 3 orang yang datang nih, nah, yang satu kepalanya bocor, yang satu hidungnya berdarah, yang satu batuk pilek. Yang datang pertama batuk pilek, yang datang kedua hidungnya mimisan, yang ketiga kepalanya bocor. Seperti itu. Kalau di poli, yang ditangani pertama yang datang pertama. Tapi di IGD tidak seperti itu. Di IGD memandang atau berprinsip dengan triase. Meskipun yang datang yang ketiga, yang terakhir, dia akan ditangani pertama. Karena prioritasnya sangat tinggi. Prioritas ini dikenal sebagai triase. Sehingga yang ketiga sudah selesai, tangani. Yang kedua baru ditangani, yang mimisan. Yang ketiga, yang datang pertama tadi, yang pilek, baru ditangani terakhir. Nah, itulah konsekuensi kalau seseorang atau seorang pasien datang ke IGD. Akan ditangani secara triase. Nah, triase di Indonesia itu sebagian besar rumah sakit dan puskesmas di Indonesia itu masih memegang triase yang klasik. Jadi triase yang membutuhkan dokter dalam menentukan mana yang harus ditangani pertama, mana yang tidak, kayak gitu. Triase klasik itu menggunakan prinsip START. Jadi triase itu dua macam. Single patient triase dan juga ada multiple patient triase kayak gitu. Jadi yang single patient triase itu yang pasiennya setiap hari datang kayak gitu. 1, 2, 3 itu single patient triase. Multiple itu biasanya digunakan, prinsip-prinsip yang digunakan ketika ada bencana atau KLB. Misalnya waktu hajatan dikasih makan soto, enak-enak tuh kan, daging kambing, bahkan dia nambah kayak gitu, atau nggak dibungkus pulang, asam memang tuh. Ya, tiba-tiba setelah makan, pulang dikasih anaknya juga, enak kayak gitu, bawa berkat lah ya. Sakit perut nih. Nah, sakit perut ternyata yang masak itu sebelumnya kena tipes. Nah, yang masak kena tipes, akhirnya satu kampung kena tipes. Akhirnya datang ke rumah sakit. Satu kampung datang ke rumah sakit tuh. Bed rumah sakit cuma ada 10 bed IGD. Terus diapain? Nah, di sanalah kita mengenal penggunaan triase. Kayak gitu. Nah, triase ini yang multiple patient. Multiple patient triase. Nah, di Indonesia masih memegang prinsip triase klasik, yaitu menggunakan multiple patient triase. Di mana yang biasa digunakan yaitu START. Metode START. START itu kepanjangannya, kalau nggak salah, ya pokoknya START itu TikTok kan lupa lagi kepanjangannya, rapid treatment. Pokoknya belakangnya kan START. rapid treatment. Nah, pokoknya SA itu lupa. Nah, pokoknya itu START. Bagaimana caranya? Jadi itu di START ini, metode START ini nanti ada 4 kategori yang biasanya dibedakan berdasarkan warna. Ada kategori merah, kuning, dan juga merah, kuning, hijau, dan hitam. Bahas satu-satu. Kategori hitam dulu. Hitam artinya meninggal. Jadi pasien yang datang udah nggak ada nafas sama waktu dicek nih. Pasiennya datang nggak ada nafas. Terus dicek nafasnya, terus setelah dicek nggak ada nafas nih, terus dilakukan manuver-manuver buat menyebabkan yang membuat aliran nafasnya kembali
lancar kayak gitu. Kita kalau lagi kayak gini menunduk, narik nafas itu susah. Kalau nggak lidah kita terangkat. Biasa orang-orang pingsan tuh lidahnya bisa mundur ke belakang menutupi tenggorokan dan jalan nafas. Nah, ketika seorang pingsan, makanya dilakukan manuver-manuver tertentu, ada health kill, ada chin lift kayak gitu, untuk membebaskan jalan nafas. Setelah dilakukan pembebasan jalan nafas, ternyata nggak bernafas juga. Itu dibilang meninggal kayak gitu. Sehingga nanti dikasih cap hitam atau dikasih gelang warna hitam kayak gitu. Nah, itu arti klasifikasi hitam dalam START ini. Yang kedua ada hijau. Jadi kalau pasiennya itu datang, dia masih bisa, dia datangnya sambil jalan kayak gitu. Jalan, ngobrol, masih bisa diajak ngomong kayak gitu, masih ceria mukanya. Ada apa? Keluhannya apa, Mbak, Mas? Keluhannya apa, Kak, Dek? Oh, ini dok, sakit tenggorokan. Oh, itu hijau. Masih bisa diajak ngomong, masih bisa jalan-jalan, hijau. Atau enggak, dia teriak-teriak nih, kenapa? Aduh, saya lagi ketakutan, kesakitan, kayak gitu. Itu masih hijau kayak gitu. Menurut START itu masih hijau. Masih bagus anggota geraknya. Kemudian, naik lagi, kuning, bentar, ke merah dulu. Jadi yang paling tinggi. Jadi pada saat pasien datang, dia nggak bisa jalan nih, dibopong datangnya. Berarti udah nggak hijau kan. Nah, kemudian setelah dicek nafasnya, aduh nggak nafas nih. Nah, nggak nafas, kemudian dibebaskan jalan nafasnya, health till chin lift, ternyata dia bernafas. Nah, itu merah maksudnya. Jadi pasien datang, nggak nafas, terus dilakukan manuver untuk membebaskan jalan nafasnya, terus dia bernafas, dia merah maksudnya. Berarti harus ditangani dengan segera, emergency, pasien emergency. Skenario lainnya dia datang, dia bernafas, tapi nafasnya cepat banget. Lebih dari 30 kali dalam 1 menit. Jadi, nah kemungkinan memang ada masalah di jalan nafasnya. Mungkin juga komplikasi dari penyakit lainnya, misalnya gagal jantung, seperti itu. Atau enggak, penyakit-penyakit paru-paru, pneumonia, seperti itu, sebagainya macam. Itu maksudnya merah. Kemudian skenario lainnya, dia nggak bisa jalan, dia bernafas, tapi setelah dicek, ini untuk teman-teman umum ya, kalau mungkin mahasiswa kedokteran udah paham tentang teori ABCD ini. Dicek nih nadinya, nadinya kok nadinya kok nggak keraba, tapi lemes atau nggak kuat nadinya. Kemudian dicek nih kukunya. Jadi kalau kuku teman-teman nih dipencet kayak gitu, dipencet ya, nggak kelihatan, dipencet terus dilepas. Nah ini kan merah-merah kan, terus dipencet kukunya, terus dilepas. Nah waktu dipencet putih warnanya, putih. Terus waktu dilepas apakah balik merah ya, itu namanya capillary refill time, waktu pengisian pembuluh darah kapiler kayak gitu. Kalau dia itu kembali merahnya lebih dari 2 detik atau enggak 3 detik atau lebih, itu berarti pasiennya itu mengalami gangguan peredaran darah kayak gitu. Nah, itu udah masuk yang merah. Nah, jadi nanti dicek sama dokteran, diginiin udah, terus ternyata capillary refill time-nya lebih dari 2 detik nih, atau 3 detik itu lebih. Nah, itu masuknya merah kayak gitu. Kemudian pasiennya ini skenario lagi. Oh, dia nggak bisa jalan nih, tapi dia bisa nafas. Kemudian denyut nadinya bagus, capillary refill time-nya bagus. Tapi dia nggak sadar atau mengalami penurunan kesadaran. Nah, waktu diajak ngobrol dia merem. Kemudian diajak dipegang-pegang merem juga. Tapi nanti waktu ternyata dia apa-apain merem juga, atau enggak waktu dicubit pipinya, terus dahinya dicubit, kalau enggak dadanya itu ditekan, dia merasa kesakitan, agak memberikan respon, itu berarti dia mengalami penurunan kesadaran. Nah, itu merah juga. Hal-hal selain itu, tapi dia nggak bisa jalan, itu maksudnya kuning, kayak gitu. Jadi kuning itu di tengah, merah sama hijau. Hijau yang penting bisa jalan aja, sedangkan merah bisa aja dia nggak bernafas, bisa aja
dia pembuluh darahnya ada masalah, aliran darahnya ada masalah, kalau enggak dia nggak sadar. Kayak gitu, itu merah. Selain itu, dan dia nggak bisa jalan, itu kuning. Nah, jadi triasenya seperti itu ya. Kalau ada pasien-pasien kayak gitu, itu yang didahulukan, kalau itu pasiennya itu udah selesai pengobatan, nah, baru yang kuning, habis itu yang hijau. Nah, dari ketiga ini, nah, siapapun yang datang pertama, nah, bahkan dia datang pertama kayak gitu, dia tidak akan dilayani sebelum yang merah, kemudian yang kuning dilayani terlebih dahulu. Itulah triase. Nah, itu triase klasik, dan itu biasanya digunakan pada skenario bencana kayak gitu. Nah, sebenarnya itu nggak begitu baik digunakan karena itu membutuhkan tenaga kesehatan dokter yang sangat banyak. Kalau pasiennya banyak, kayak gitu. Sekarang, di Indonesia dengan jumlah dokter yang terbatas, terutama di rumah sakit yang ada di daerah-daerah pelosok, kayak gitu, dan rumah sakit tipe C maupun D yang dokternya sedikit. Nah, itu susah menerapkan prinsip yang setegak itu. Nah, inilah kenapa beberapa rumah sakit atau beberapa puskesmas sudah menerapkan sistem triase yang ada banyak sistem triase, tapi ini yang sering dipakai di Indonesia yaitu namanya Emergency Severity Index kayak gitu. Ini udah digunakan di sebagian besar rumah sakit maupun puskesmas yang ada di Indonesia sekarang. Nah, ini salah satu metode pada single pasien triase kayak gitu. Dimana nanti ada pembagiannya ada 5 tahap. Ada yang paling tinggi nih, yang paling tinggi tahapnya namanya resusitasi. Ini buat pasien-pasien yang datang udah nggak sadar, udah nggak nafas, udah dia nggak sadar, bisa juga nggak nafas, atau nggak aliran darahnya udah kacau kayak gitu. Biasanya misalnya kalau penyakit-penyakit kayak serangan jantung itu nanti biasanya aliran darahnya udah kacau kayak gitu. Nah, ini harus segera ditangani, harus dikejut-kejut yang kayak gitu. Defibrillator namanya. Kemudian ya orang epilepsinya berhenti-berhenti nih, itu juga harus didahulukan. Nah, artinya kalau dia datang, kalau dalam 0 menit nggak ditangani, dia meninggal. Gitu. Orang 2 menit nggak bernafas, itu udah bisa meninggal ya, karena hipoksia, kekurangan oksigen. Nah, otaknya udah mati duluan. Otak mati, semuanya mati. Kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi, orang-orang yang seperti tadi, bisa juga orang-orang yang nggak bernafas, dadanya nggak bergerak, kemudian aliran darahnya nggak bagus, itu harus ditangani. Orang kejang juga, orang koma. Nah, yang kedua, yaitu emergency, pasien gawat darurat. Misalnya kayak penyakit-penyakit nyeri perut yang berlebih kayak gitu, nyeri perut yang berlebih, misalnya orang-orang atau enggak orang stroke. Nah, orang stroke, nah itu bisa masuk yang tipe 2. Dia stroke itu nanti kalau keadaan tubuhnya normal, nggak ada masalah, nah itu tapi dia ada potensi untuk mengalami perburukan organ-organ. Nah, orang stroke biasanya, tangannya lemes, keluarnya tangannya lemas, nggak bisa digerakin. Seperti itu. Kalau nggak ditanganin, dia bakal dia bakal bisa menyebabkan kelumpuhan otak secara total kayak itu di bagian pembuluh darah yang pecah. Nah, itu yang level 2 emergency. Level 3 itu urgensi, dia darurat tapi nggak gawat. Misalnya penyakit tipes, ya kayak itulah. Penyakit tipes itu, dan ada komplikasinya, tapi bukan tipes-tipes biasa ya. Tipes tapi ada komplikasi. Nah, biasanya perlu pemeriksaan yang banyak. Yang level 4 itu non-urgent atau less urgent ya. Kurang urgen, kayak dia nggak darurat, nggak gawat. Misalnya kayak ya tangannya kepotong, kegores pisau dikit banget kayak gitu. Paling perlu dijahit dikit. Yang kelima yaitu false emergency atau non-urgent. Biasanya ya kayak batuk, pilek,
gatal-gatal kayak gitu. Nah, batuk pilek itu bisa masuk level 4 kalau dia ada radang tenggorokan dan perlu pemeriksaan yang lebih lanjut kayak gitu. Nah, itulah triase yang ada. Nah, sehingga kenapa di awal video saya mengatakan diri saya bodoh? Ya karena itu. Karena saya nggak paham penyakit yang diterita oleh nenek saya. Nenek saya itu memang menderita stroke. Dan stroke itu gawat darurat kayak gitu. Nah, karena dia terjadi tiba-tiba dan dia pun dapat menyebabkan kegagalan organ kayak gitu. Otaknya langsung bisa mati semua dan bisa menyebabkan kematian kan. Buktinya meninggal sejam di rumah. Nah, sekarang nenek saya waktu itu juga mengalami penurunan kesadaran juga. Namun dokter yang berjaga di sana terbatas juga kan. Dokter yang berjaga terbatas. Saya nggak tahu waktu itu emang ada dokter di pulau tersebut atau enggak kayak gitu. Itu baru settingnya puskesmas makanya. Ada dokter atau enggak. Karena tempat saya pun dokternya jarang. Dulu cuma ada satu. Dan mungkin yang satu itu sudah nggak ada di lokasi. Nah, sehingga perawat saat itu tidak tahu mau melakukan apa. Karena mungkin masih memegang teori triase yang klasik. Nah, di mana triase klasik memerlukan dokter untuk asesmen atau penilaian, sedangkan yang sudah advance, nah itu yang menggunakan ESI tadi, Emergency Severity Index itu, perawat pun bisa melakukan dan dia juga bisa melakukan tindakan kayak gitu. Nah, sehingga waktu itu ya mungkin saya bodoh kayak itu. Dan mungkin juga teman-teman kalau datang ke IGD, perhatikan kalau IGD-nya penuh, teman-teman yang mungkin memiliki penyakit yang ringan kayak gitu, jagalah emosi terlebih dahulu, ya. Jagalah emosi karena dokter-dokter yang berjaga di IGD maupun perawat-perawat, nah, itu mereka melakukan hal terbaik kok. Jadi mereka tidak akan yang namanya melalaikan pasien atau enggak hirau sama pasien, enggak. Mereka hanya menjalankan SOP yang ada kayak gitu. Semua bed pasien itu khusus memang untuk pasien apapun itu. Nah, tapi di IGD sistemnya triase. Kalau teman-teman emang pengen dilayani secara cepat dan tepat, nah datanglah ke poli kayak gitu. Kalau penyakitnya nggak gawat darurat, nah mungkin nanti dilihat lagi atau enggak saya cantumkan lah yang gawat darurat itu apa aja kayak gitu. Meskipun ditantum kan mungkin teman-teman nggak tahu ya penyakitnya apa aja atau penyakit teman-teman itu apa. Ya jadi kayak gitu. Jagalah emosi. Nah, mungkin dokter itu nggak bisa mengedukasi secara lengkap karena tadi pasiennya saking banyaknya. Nah, apalagi di IGD riuh banget dan beban kerja dokter itu tinggi sehingga edukasi yang tepat itu atau lengkap itu nggak bisa dilakukan. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Ya, videonya ini kepanjangan banget ya. Ya, intinya seperti itu. Jikalau teman-teman pengen berobat ke rumah sakit, nah, ada dua option, poli atau IGD. Tapi ingat, IGD itu khusus untuk gawat darurat. Jadi kalau penyakit teman-teman nggak gawat darurat, nggak gawat, artinya bisa menyebabkan kematian atau kerusakan di organ-organnya, dan nggak darurat, ataupun nggak darurat yang tiba-tiba terjadi dan kalau nggak ditangani segera bisa menyebabkan kematian, atau kombinasi keduanya gawat darurat, janganlah ke IGD, tunggulah esok hari kayak gitu. Misalnya kalau sakit gigi, jangan ke IGD kalau sakit gigi, karena nanti udah sakit gigi disuruh nunggu lama, tambah emosi kayak gitu. Mending ke dokter gigi aja langsung. Ya, ya saya nggak menghambat dari teman-teman ke rumah sakit ya, tapi pertimbangkan keparahan penyakit teman-teman. Ya, saya cuma ingin menyampaikan hal ini supaya nggak seperti di berita-berita tersebut, emosi karena nggak ditangani kayak gitu. Nah, satu lagi, kalaupun nanti pasiennya gawat darurat, alat-alat yang ada di rumah sakit belum tentu bisa memadai. Misalnya kalau gagal jantung atau serangan jantung itu memerlukan
obat-obatan tertentu, dan kadang-kadang kalau sudah nggak sadar membentukkan alat defibrilator yang kejut itu, shock. Puskesmas sudah nggak ada. Rumah sakit itu paling 1 atau 2 punyanya. Jadi kalau ada banyak pasien seperti itu, ya salah satu harus dikorbankan. Ya, itu prinsip yang memang ya tidak manusiawi ya. Tapi ya tidak bisa dilakukan kalau dirujuk pun waktu tidak memadai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi usahakan sabar. Pertama pesan saya itu sabar. Yang kedua, sabarnya apa? Sabarnya parah nggak penyakitku? Kalau parah ya udah bawa ke IGD, kalau nggak usah, ke poli aja. Yang kedua, ketika di rumah sakit udah di IGD, nah mungkin menurut teman-teman itu udah merah kayak itu, udah bisa dilabeli penyakit emergensi warna merah. Sedangkan menurut dokter itu masih kuning. Nah, karena dokter lebih paham seperti itu ya teman-teman. Ataupun udah merah, tapi ada pasien merah lainnya yang datang duluan, terpaksa itu yang ditangani lebih dahulu. Nah, kematian di Indonesia memang dikarenakan oleh dua pihak, rumah sakit maupun pasien. Pasien kenapa? Karena membawa ke rumah sakitnya yang lambat, sehingga waktu di rumah sakit apapun yang dilakukan nggak bisa ditolong lagi kayak gitu, karena udah terlambat kayak gitu. Yang kedua, rumah sakit. Kenapa? Karena alat-alat yang kurang. Kenapa alat-alat yang kurang? Karena supply dari pemerintah kurang juga. Karena negara kita masih negara berkembang seperti itu. Negara maju pun juga sama, mereka limit. Nah, apalagi kita, negara yang berkembang, Indonesia. Limit juga sumber daya yang ada, sarana prasarannya juga limit. Limit sumber daya manusianya, dokternya kurang, maupun sumber daya sarana prasarananya juga kurang kayak gitu. Oke. Nah, apalagi kalau di puskesmas harus dirujuk. Nah, harus dirujuk karena kurangnya sarana prasarana di sana. Oke, gitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan video ini sedikit tercerahkan terkait fenomena-fenomena marah-marah yang ada di rumah sakit maupun puskesmas kayak gitu. Ya mungkin kalau ada pertanyaan lebih terkait IGD ini mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar dan mungkin bisa saya jawab di video-video berikutnya kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe nggak apa-apa juga sih, yang penting kalian dapat ilmu aja. Ya, dan like mungkin kalau buat saya lebih bangga kayak itu. Oh, video saya bagus ternyata ya. Di like, kalau di dislike ya nggak apa-apa lah. Ya saya juga ngomongnya nggak bagus, pribad juga. Ya itu aja ya. Terima kasih. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.